Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Aziz dengan NIM 20113326. Saya dari Informatika 1 ingin mengerjakan tugas UAS. Oke, di sini saya bersama Bapak Agus Kino sebagai pemilik usaha berjualan di Pasar Beringharjo. Oke, langsung saja kita mulai wawancara dengan Bapak Agus. Bapak Agus, perkenalkan, saya Aziz dari Amikom, ingin bertanya tentang usaha Bapak. Yang pertama, kapan usaha Bapak ini mulai dijalankan? Bapak mulai usaha itu tahun 1990. Bapak Agus mulai usaha itu, tapi sebelumnya Bapak Agus itu ikut orang. Istilahnya itu mencari pengalaman pada orang lain dengan niat mudah-mudahan Pak Agus bisa seperti istilahnya juragannya itu, di pengalaman itu lalu dijalankan oleh Pak Agus. Mulai tahun 1990 saya sendiri mulai berjualan di Pasar Beringharjo. Pada waktu itu belum mempunyai istilahnya itu modal, namun modal pinjam sama teman dan sebagainya. Lalu saya mempunyai pengalaman seperti yang telah saya memperoleh dari orang lain itu saya jalankan. Nah, pada itu sudah mulai saya berjualan di Pasar Beringharjo. Ya, alhamdulillah pada tahun-tahun itulah usaha bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa Bapak memilih untuk berjualan dibandingkan untuk misalnya kantoran atau yang lain? Ya, karena saya sendiri pengalamannya adalah pengalaman dagang. Jadi saya sendiri pilih dagang karena pada waktu dulu saya sendiri pendidikan tidak memadai, karena ya situasi orang di desa, orang tua tidak bisa menyalahkan. Nah, saya ikut orang lalu punya pengalaman, itulah saya jalankan sampai sekarang. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya, berapa modal yang Bapak butuhkan untuk memulai usaha berjualan itu? Tadi sudah saya antarakan, saya hanya modal kejujuran dan modal yang saya pakai ada pinjaman, pinjam dari teman-teman, ada pinjaman ada saudara yang meminjami, saya berikan modal dagangan itu lalu saya jalankan dengan disiplin, dan dengan disiplin itulah ternyata kita bisa berjalan dengan lancar. Oke. Bapak di mana saja lokasi berjualannya? Khusus di Pasar Beringharjo saja, karena lokasinya dan tempatnya ya ada di Pasar Beringharjo saja sementara itu. Di Los 5 Utara, tempat batik-batik itu. Di Pasar Beringharjo sendiri, Bapak mempunyai modul berapa ya? Alhamdulillah, dengan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, dulunya saya itu cuma mempunyai 1 modul. Ternyata karena kedisiplinan dan kejujuran, gemi hati-hati, sampai sekarang alhamdulillah bisa mempunyai 6 modul. Karena ya itulah, kalau kita hidup itu jujur dan disiplin, ya itu bisa membawa kita untuk
untuk berdagang dengan lancar, karena banyak orang yang caranya itu mempercayai kepada saya itu karena memberikan eh, pinjaman dagangan dan sebagainya, karena suatu namanya orang yang dagang itu kalau jujur dan disiplin, tadi banyak yang memberikan pinjaman. Baik, baik. Apakah Bapak memiliki karyawan untuk menjalankan usaha ini? Kalau iya, berapa orang karyawan yang dimiliki? Ya, alhamdulillah, saya sebelum COVID itu kemarin dulu tahun-tahun yang dulu itu mempunyai 6 karyawan. Namun sesudah mulai COVID itu tinggal 2 karyawan. Namun saya sendiri kalau menganggap kepada karyawan itu bukan karyawan tapi mitra kerja, karena dia membutuhkan saya dan dia pun membutuhkan saya, saling membutuhkan. Oke. Bagaimana Bapak memasarkan produk dari usaha yang Bapak jalani ini? Terus sebetulnya itu pemasaran itu saya sebelum COVID itu kayak yang konsumen dari luar Jawa lalu datang ke pasar, dulunya cuma beli tapi dengan harga ya agak menjangkau, dia lalu menelpon dan karena cocok ya kedatangan, dan dia lalu telepon minta dikirimi dan mentransfer uang, lalu saya kirimi itu. Tapi sebelum COVID dulu, tapi sesudah COVID ini banyak yang offline tadinya, banyak yang mengundurkan diri, mungkin dia juga sudah ganti haluan atau bagaimana itu. Oke. Bapak sendiri menjual berapa jenis ya di pasar? Ya, alhamdulillah saya itu ya ada istilahnya itu graminnya itu sarung, ada kain panjang, juga ada baju-baju itu ya namanya orang dagang ya, alhamdulillah ada daster dan sebagainya, macam-macam ya, ada namanya itu anduk, dulu pernah juga ada. Untuk konsumen itu bakul itu mintanya ya ada anduk, ada sarung, ada kain panjang, ya konveksi lah masalahnya ada dikit-dikit. Oke. Bapak mendapatkan barang jualan ini tuh dari mana aja ya Pak suppliernya? Suppliernya itu ada yang dari badai itu banyak kan, Pekalongan, dari Solo, juga dari Magelang, ya banyak kan itulah, Solo, Magelang. Dulu pernah dari suppliernya itu dari Surabaya, itu spray kartun, tapi sekarang sudah tidak lagi karena mungkin situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Oke, baik. Apakah Bapak memiliki gudang atau tempat semacamnya untuk menyimpan stok barang-barang? Kalau mau lebaran itu, kalau di pasar nggak cukup, di kotak-kotak di pasar itu nggak cukup, di almari itu nggak cukup, ya kadang-kadang saya untuk dikirim di rumah aja, dari di stok di rumah itu. Kalau mau lebaran biasanya sarung itu biasanya. Baik, baik. Pada saat apa ya Bapak usaha jualannya ramai didatangi Ya pelanggan? itu tadi sudah saya sampaikan, kalau ramai itu biasanya ya kalau mau lebaran dan liburan. Kalau liburan atau lebaran itu ya alhamdulillah banyak pengunjung itu yang dari luar daerah itu biasanya. Oke. Usaha Bapak pernah nggak ya sepi dari pengunjung sama sekali gitu? Ya kalau dikatakan sepi ya
Ya bagaimana ya, karena COVID kemarin memang ya wah, dan ya menurun dah eh, di bawah 50% kemarin itu, karena situasinya dan kondisinya memang demikian ya. Itu kalau kemarin Pak Indonesia, tapi tahun 80-an itu tahun 90-an itu ramai, tapi sekarang sudah ya karena online itulah, karena ya mungkin banyak yang sekarang secukupnya saja karena situasi dan kondisinya seperti ini. Untuk omsetnya sendiri, berapa omset per bulan yang dihasilkan dari usaha Bapak? Tapi kalau mengatakan omset atau mengira-ngira itu enggak bisa ya, karena saya sistemnya itu kalau memperoleh uang atau dari bakul-bakul itu langsung saya belikan dagangan lagi langsung diputarkan itu, dari omset itu enggak pernah saya hitung. Jadi kalau memperoleh uang, nanti itu ada orang konsumen supplier datang, itu langsung saya belikan, karena ya itulah untuk pemutaran dagangan itu. Jadi biar putar, tadi kita mempunyai dagangan itu. Tadi jarang saya hitung karena per bulannya omsetnya berapa, itu enggak pernah. Apakah usaha jualan Bapak pernah didatangi oleh artis atau orang terkenal gitu? Kalau artis-artis itu ya pernah, cuma lewat, tapi datang ya juga pernah dulu, cuma ya itu tempat istri saya dulu pernah didatangi oleh Pak Presiden, ya beli baju untuk cucunya atau bagaimana kemarin dulu itu. Pernah. Apakah usaha jualan Bapak mempunyai toko online di marketplace? Ya belum. Jadi Bapak belum mempunyai istilahnya itu tadi apa? Marketplace, toko online. Toko online belum punya, khusus di Pasar Beringharjo aja. Kenapa tidak menjual di online shop gitu, toko online itu? Ya karena terus terang saya sendiri belum begitu mengetahui soal untuk online dan sebagainya itu. Maksudnya untuk mainkan model HP sekarang saya belum begitu tahu, tadinya belum bisa. Mungkin pada suatu saat nanti bisa. Untuk jam bukanya sendiri tuh dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Ya kadang-kadang resminya sebetulnya itu jam 8 pagi, nanti pulangnya jam 4:30. Namun sekarang Pasar Beringharjo itu sudah diumumkan boleh buka malam sampai jam 9, tapi saya sendiri pribadi cuma sampai jam 5. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, apakah kemarin yang perpindahan pedagang-pedagang itu dari depan Malioboro sampai dipindah ke yang tempat baru itu, yang di dalam pasar dampak atau tidak ya Pak? Kukira sama saja. Ya namanya orang jualan itu kan ya tidak tahu, rezeki itu kan Allah yang menentukan. Jadi kita sendiri ada rame dan tidaknya itu memang sudah diatur oleh yang kuasa. Jadi kita yang penting berusaha, ya mesti dikasih, entah itu ya karena dampaknya di Pasar Beringharjo dari Malioboro dan tidaknya itu, karena saya pribadi meyakini bahwa semua manusia itu sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Jadi kalau kita berusaha mesti dikasih, entah banyak entah kecil. Oke, baik. Terima kasih atas wawancaranya Bapak. Terima kasih sekali. Sekian dulu wawancara dari saya kepada Bapak Agus Sukino. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.